Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Gina Nur Hasanah. Saya mahasiswi STAI Dr. K.H. Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 3D, dengan nomor NIM 010121011089. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Islam dalam memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Arif Maulana. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep filosofis jiwa dan manusia menurut Suhrawardi. Suhrawardi merupakan seorang filsuf yang memiliki pengaruh sangat penting dalam perkembangan filsafat Islam. Teori iluminasi atau irsyaki yang merupakan buah karya Suhrawardi yang telah memberikan pandangan baru dalam khazanah pengembangan filsafat Islam yang sejak sebelumnya telah didominasi oleh aliran privatisme dalam karya-karyanya iluminasi atau irsyaki. Sering sekali muncul, bahkan dapat dikatakan dominan sebagaimana judul kitab yang akan dibahas di sini. Yang pertama, biografi Suhrawardi. Nama lengkap Suhrawardi ialah Abu Al-Fatuh Yahya bin Habasi bin Amirak As-Suhrawardi Al-Kurdi. Beliau lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhrawardi, sebuah kampung di kawasan Syekh Al-Irsyad, Master of Illumination, Al-Hakim, Al-Syahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Akan tetapi, Suhrawardi lebih dikenal dengan sebutan Al-Maktul. Penyebutan Al-Maktul ini di belakang namanya terkait dengan proses meninggalnya. Di samping itu juga, Al-Maktul adalah gelar yang membedakannya dari dua tokoh tasawuf yang memiliki nama yang serupa, yakni Suhrawardi. Pertama, Abdul Al-Qahir Abu Najib As-Suhrawardi. Beliau wafat pada tahun 563 Hijriah atau 1168 Masehi. Dia adalah murid dari Ahmad Ghazali atau adik Imam Al-Ghazali. Abdul Qadir merupakan pemuka Sufisme yang menulis kitab Adab Al-Muridin atau Moralitas Santri. Buku ini merupakan karya rujukan dan menjadi salah satu pegangan bagi pemula yang hendak mengalami tasawuf. Tokoh keduanya adalah Abu Hafs Umar Shihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Baghdadi, 1145 sampai 1234. Dia adalah kemenakan dan sekaligus murid dari Abu Najib As-Suhrawardi. Beliau adalah pengarang kitab Awarib Al-Ma'arif. Dia mendapatkan julukan Syekh As-Suyuk sebagai guru yang diangkat sebagai resmi diangkat di Baghdad dan aktif di lapangan politik. Di usianya yang terbilang sangat muda, Suhrawardi telah mengunjungi sejumlah tempat untuk menemui sang guru dan pembimbing rohaninya. Suhrawardi Al-Maktum melanglang buana ke Persia, Anatolia, Syria, dan berakhir di Aleppo. Tradisi jalan jauh tampaknya sudah menjadi ciri khas cendekiawan Muslim zaman dulu. Wilayah yang pertama kali dikunjungi oleh Suhrawardi adalah Maraga yang berada di kawasan Azerbaijan. Di tempat inilah beliau belajar hukum. Maraga, kota penting dan bersejarah, adalah salah satu pusat peradaban Islam yang luput dari serangan Hulagu. Di kota ini, observatorium peninggalan kejayaan Islam yang dikepalai oleh Nasir ad-Din At-Tusi. Suhrawardi mengakhiri petualangannya di Syria dari Damaskus.
Ia kemudian pergi menuju Aleppo dan di sana ia bertemu dengan dan bersahabat dengan penguasa Aleppo, Malik Az-Zahir, putra dari Salahuddin Al-Ayyubi Al-Kurdi, yang dikenal sebagai bintang perang salib. Melihat usia Suhrawardi yang masih muda, ia termasuk sosok pemikir belia yang secara psikologis kematangan pemikirannya kurang diimbangi dengan kematangan emosional, sehingga semangat jiwanya mudanya ini telah menggiring Suhrawardi ke dalam jebakan yang dibuat oleh karangan fuqaha. Setelah melihat cara berpikir Suhrawardi yang terasa aneh ditambah lagi dengan ajaran-ajaran rohani yang dibawanya, para ulama kemudian menganggap Suhrawardi sebagai tokoh sangat berbahaya karena berpotensi merusak akidah umat Islam dan merusak agama. Suhrawardi dianggap menonjolkan unsur keyakinan dalam wacana teologis. Ia cenderung pada paham Syiah, khususnya Ismailiyah, sedangkan pada saat itu toleransi beda pendapat sangat dibatasi dan dikekang. Dalam masalah mazhab fikih, misalnya para fuqaha mengeluarkan fatwa yang mengharuskan setiap muslim untuk mengikuti salah satu mazhab dari mazhab yang empat, yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Jika seorang muslim tidak mengindahkan fatwa yang telah disepakati, maka posisinya dalam lingkungan masyarakat akan terancam dan terkucilkan. Misalnya tidak akan diterima kesaksiannya, tidak boleh mengajar, tidak boleh menjadi imam sholat, dan tidak boleh menjadi khatib Jumat. Dalam bidang kalam, Asy'ariyah merupakan paham teologi yang dianut. Kenyataan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara para fuqaha dan Suhrawardi. Atas dasar itu, dan dengan memakai dalil ijma ulama, para fuqaha akhirnya menentang ajaran Suhrawardi. Akhirnya, dengan amat terpaksa, Malik Az-Zahir pun melaksanakan tuntutan para fuqaha dan mengeksekusi Suhrawardi dengan hukuman penjara. Namun demikian, penyebab langsung dari kematian Suhrawardi ini tidak jelas dan masih tetap menjadi misteri. Dalam kaitan ini, Jai mengatakan bahwa Suhrawardi mati dihukum gantung. Suhrawardi meninggal pada tanggal 29 Juli 578 Hijriah atau 1191 Masehi, dalam usia 36 tahun menurut kalender Syamsiah. Yang kedua, hakikat manusia menurut Suhrawardi. Yang pertama, potensi-potensi manusia. Suhrawardi menyatakan bahwa manusia terdiri atas tubuh dan jiwa. Tubuh manusia merupakan hasil pencampuran ketiga unsur dasar pembentuk alam fisik, yakni tanah, air, dan udara. Pencampur ketiga ini unsur menghasilkan sebuah tubuh bersenyawa, yakni objek yang terdiri dua unsur atau lebih, seperti raga mineral, raga tumbuhan, dan binatang. Tubuh bersenyawa ini diatur oleh cahaya masing-masing, dan semua cahaya pengatur ini dipengaruhi oleh cahaya pengatur bumi, yakni Isfandarmuz. Persenyawaan paling sempurna ketika dimiliki oleh manusia, sebab selain menghimpun daya-daya tumbuhan dan binatang, ia pun menerima kenyataan kesempurnaan dari cahaya pemberi kesempurnaan, yakni Jibril, sebagai cahaya pemberi jiwa rasional. Itulah sebabnya bahwa manusia disebut sebagai persenyawaan paling sempurna. Manusia memiliki 5 indera eksternal atau panca indera sebagaimana binatang sempurna lain memiliki 5 eksternal ini, yakni indera peraba, indera rasa, indera pencium, indera pendengar, dan indera penglihat. Objek-objek yang dapat diraba oleh indera penglihat manusia lebih tinggi kualitasnya, karena objek-objek itu merupakan cahaya-cahaya yang bersumber dari bintang gemintang. Pada binatang, indera perasa lebih penting. Dalam konteks ini, yang lebih penting berbeda dengan yang lebih tinggi kualitasnya. Manusia dianugerahi jiwa. Jiwa manusia berasal dari alam cahaya pengatur. Cahaya pengatur berfungsi sebagai pengawas dan penjaga langsung spesies dunia fisik. Cahaya-cahaya pengatur dunia fisik disebut sebagai cahaya isfahbad. Cahaya ini disebut pula secara khusus oleh Suhrawardi sebagai cahaya pengatur manusia secara keseluruhan. Cahaya isfahbad, nasud ini memberi jiwa rasional kepada umat Islam. Cahaya inilah sebagai asal dari jiwa manusia.
Jiwa dulu atau badan dulu yang datang lebih awal? Atau keduanya muncul secara bersamaan? Nah, menurut Surawardi menyatakan bahwa jiwa manusia tidak mungkin ada sebelum badannya ada. Dalam hal ini, berbeda pendapat dengan Plato dan Neoplatisme yang berpendapat bahwa jiwa lebih dahulu daripada badan. Alasan yang diajarkan Surawardi diantaranya, sekiranya jiwa lebih dahulu ada daripada badan, lantas apa yang menjaga jiwa setelah ia tercerai dari asalnya? Kemudian bagaimana cara terserapnya jiwa atau terperangkapnya jiwa ke dalam badan? Apa mungkin jiwa bersifat dulu atau qadim? Apa terperangkap ke dalam sesuatu yang bersifat baru atau hadis? Surawardi menyimpulkan bahwa bersatunya jiwa-jiwa dengan berbagai badan berlangsung secara azali. Artinya, begini, jiwa tidak mungkin muncul mendahului badan, akan tetapi jiwa ini muncul karena adanya badan. Menurut Surawardi, setiap badan memiliki jiwa sendiri-sendiri dan jiwa hanya akan berpisah dari badan tersebut menjadi rusak atau mati. Dalam hal ini, Surawardi berpendirian bahwa jiwa selamanya hanya memiliki badannya sendiri. Poin yang ketiga, akhir kehidupan manusia. Yang pertama, reinkarnasi atau tanasuh. Dalam kitab Hikmah al-Isyraq, Surawardi membicarakan tentang doktrin tanasuh atau reinkarnasi. Fahri mengumpulkan bahwa para filsuf lain meyakini adanya gerak menuju jiwa. Setelah berpisah dari tubuhnya, jiwa manusia bisa mengalami gerak menurun atau reinkarnasi ke jasad-jasad makhluk-makhluk selain manusia, yakni makhluk-makhluk lebih rendah. Jadi, jiwa manusia bisa berpindah tempat dan fisik manusia ke fisik binatang. Inilah doktrin reinkarnasi Buddha. Plato dan Pythagoras, namun Surawardi menolak doktrin reinkarnasi seperti ini. Dalam doktrin reinkarnasi Surawardi, jiwa manusia tidak akan pernah bisa mengalami gerak menurun seperti itu. Namun, jiwa manusia akan mengalami gerak menaik, yakni dari jiwa manusia menuju alam cahaya. Akibat hubungan jiwa dengan jasad, maka jiwa manusia merasa asing dengan alam fisik. Jiwa manusia ini berusaha melepaskan diri dari keterikatan jasad, sehingga ia akan melakukan berpindahan jiwa dari jiwa binatang rendah menuju jiwa binatang lebih tinggi, bahkan menuju alam cahaya. Inilah inti dari doktrin reinkarnasi Surawardi. Yang kedua, jiwa manusia pasca kematian. Menurut Surawardi, kondisi jiwa manusia pasca kematian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok jiwa menurut manusia suci seperti jiwa para nabi dan teosop. Mereka akan memasuki alam malakut atau alam malaikat. Mereka akan meraih kebahagiaan tertinggi, yakni dekat bersama ilahi, al-nur, al-anwar. Ini kondisi paling bahagia yang dirasakan oleh jiwa manusia. Yang kedua, kelompok jiwa manusia bahagia atau al-su'ada. Kelompok ini telah mencapai kemurnian kehidupan. Mereka berasal dari kalangan juhud. Setelah jiwa terpisah dari tubuh, maka jiwa-jiwa manusia bahagia ini akan segera menuju alam misal. Mereka akan menikmati segala kesenangan. Mereka akan memperoleh sinar putih cemerlang sehingga mereka tidak akan merasakan kegelapan alam misal. Mereka akan kekal berada di dalamnya. Yang ketiga, kelompok jiwa-jiwa manusia celaka atau ashab syaqawah. Kelompok jiwa manusia yang celaka ini akan mengalami siksaan berat pada hari kiamat. Mereka akan ditimpakan kegelapan. Jiwa-jiwa manusia celaka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa masih manusia ini berpisah dari tubuh, maka jiwa manusia akan dibangkitkan dalam bentuk tertentu, sesuai perilaku ketika masih hidup di dunia. Jiwa manusia yang celaka tidak akan mampu merasakan kenikmatan jiwa manusia bahagia dan kenikmatan dunia suci. Mereka tidak akan merasakan kenikmatan surgawi di alam misal seperti yang dirasakan oleh jiwa manusia bahagia, apalagi merasakan kenikmatan menuju alam cahaya dan berada dekat al-anwar, seperti dirasakan oleh jiwa manusia suci. Jadi, manusia yang celaka hanya akan merasakan kegelapan. Yang ketiga, ganjaran dan balasan. Surawardi mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran besar bagi manusia beriman, ganjaran di dunia maupun di akhirat. Ganjaran dunia bagi manusia yang beriman, yang pertama, segala jiwa
akan tunduk kepada mereka. Yang kedua, mereka akan bisa mengetahui dan memasuki alam cahaya, dan para malaikat akan menyambut kedatangan mereka. Yang ketiga, mereka didoakan oleh para malaikat agar mereka diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengabulkan segala doa mereka. Yang keempat, segala materi semesta akan tunduk kepada mereka. Yang kelima, mereka akan ditolong oleh Allah dari berbagai kejahatan. Yang keenam, mereka akan dianugerahi sebuah makom, yakni makom kun, sebuah kemampuan mewujudkan ide-ide otonom. Yang terakhir, mereka akan memperoleh rahasia-rahasia alam gaib. Nah, selanjutnya, ganjaran ukhrawi bagi manusia yang beriman. Yang pertama, mereka akan dihindari dari kegelapan hari kiamat, bebas dari siksaan api neraka. Yang kedua, mereka akan segera memasuki alam misal setelah kematian menjemput mereka. Yang ketiga, mereka akan masuk ke dalam neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia diberikan jiwa rasional oleh cahaya isfahbad nasut, yakni Jibril. Filosofi peripatetik seperti Al-Farabi membagi kemampuan akal menjadi tiga, yakni akal potensial, akal aktual, dan akal perolehan cahaya isfahbad mengatur tubuh manusia melalui ruh. Cahaya ini menghembuskan ruh ke dalam raga manusia. Ruh ini berada di sekitar hati. Ruh memiliki sejumlah relasi dan menguasai seluruh tubuh, serta membawa kekuatan-kekuatan dan memproses cahaya isfahbad dalam tubuh. Ruh berfungsi sebagai penerima sinar dari cahaya bumi dan mengalirkan cahaya tersebut ke seluruh tubuh. Suhrawardi menyatakan berpandangan bahwa manusia menghimpun segenap daya jiwa tumbuh-tumbuhan dan daya jiwa binatang secara utuh. Yang kedua, kesatuan spiritual. Suhrawardi menyatakan bahwa spesies manusia memiliki cahaya pengatur. Cahaya ini disebut sebagai Al-Anwar Al-Isfahbadiyah. Ia disebut juga sebagai Jibril. Jibril menjadi cahaya pengatur seluruh komunitas manusia. Jibril berfungsi sebagai pemberi jiwa rasional manusia, sebuah daya khas bagi spesies manusia. Suhrawardi, seperti dijelaskan oleh Nars, menyatakan bahwa setiap jiwa memiliki eksistensinya di dalam malakut atau alam cahaya sebelum ia memasuki raga. Dengan demikian, manusia ini memiliki dua jiwa, yakni jiwa dalam raga dan jiwa dalam alam malakut. Dalam pandangan Suhrawardi, bahwa jiwa manusia itu akan bahagia jika ia menemukan makanan cahaya pengaturnya dalam alam malakut atau alam cahaya. Yang ketiga, manusia sempurna. Suhrawardi menyatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai manusia sempurna jika manusia tersebut mampu memperoleh pengetahuan sesuai dengan usaha pengembangan daya-daya dirinya, yakni daya intelektual dan daya intuisi. Menurut Suhrawardi, filosof penggabung teosofi dan filsafat diskursif inilah sebagai sosok manusia sempurna. Yang keempat, kewajiban manusia. Suhrawardi menyebutkan kewajiban seorang manusia selama hidup di alam fisik. Suhrawardi menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban pokok, yakni setiap manusia harus mentaati dan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wajib ditaati menurut pangkuan Suhrawardi karena dia sebagai sumber eksistensi. Dialah pencipta cahaya, sehingga dia disebut sebagai cahaya maha cahaya. Sebagai aktualisasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Suhrawardi, setiap manusia harus melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya, menghadap kepada Allah, menjauhi segala tindakan tidak berguna dan memutuskan kekhawatiran yang ditiupkan setan, mengikuti ajaran Nabi sebagai pembawa wahyu dan mengingat mati. Menurut Suhrawardi, jiwa tidak mendahului jasad, sebab siapa yang menjamin kelangsungannya setelah
terpisah dari alam ruhani yang suci dan turun ke alam kegelapan. Jadi, menurut Suhrawardi, jiwa manusia melimpah dari pemberinya dalam satu waktu yang bersamaan dengan jasad yang menampungnya. Setelah jiwa bersemayam di dalam jasad manusia, jiwa akan sanggup kembali lagi ke tempat asalnya atau ke alam yang tidak terhingga. Jika alam semesta merupakan hasil rentetan iluminasi dari Allah dan emanasi darinya, jiwa juga akan sampai pada kesempurnaannya melalui perantaraan iluminasi. Proses naiknya jiwa menuju asalnya disebut dengan remanasi sebagai lawan dari emanasi. Perjalanan penyucian jiwa melalui alam kecil yaitu mikrokosmos merupakan perjalanan ruhani melalui fakultas-fakultas jiwa yang terdapat di dalam badan manusia. Sang pencari diwajibkan mampu menundukkan fakultas-fakultas tertinggi dari persepsi indrawi dan fakultas-fakultas badan lain yang menghalangi jiwa. Bagaimana nasib jiwa manusia setelah dibersihkan dari pengaruh jasad atau lepas dari kungkungan badan? Apakah jiwa manusia akan langsung ke dalam alam, akal, dan kemudian bergabung dengan alam cahaya-cahaya? Nah, menurut Suhrawardi, mesti dilihat dari upaya yang dilakukan manusia dalam membersihkan jiwa dari pengaruh jasadnya. Suhrawardi membagi 3 tingkatan jiwa ke dalam 3 bagian. Yang pertama, al-kamilah, ialah jiwa yang menguasai 2 jenis hikmah, yakni zauqiyah dan hikmah batisyah, atau jiwa yang sempurna dalam hikmah teoritis dan praktis. Yang kedua, al-mutawassithah, ialah jiwa yang menguasai salah satu hikmah saja. Yang ketiga, an-naqishah, ialah jiwa yang tidak menguasai dengan sempurna kedua jenis hikmah tersebut. Manusia adalah makhluk monodualisme. Dalam diri manusia terkandung 2 oknum permasalahan yang saling terkait, jiwa nafs dan badan jims. Menurut Suhrawardi, antara jiwa dan badan sangatlah berbeda. Bersatunya jiwa dan badan dalam satu tubuh disebabkan karena adanya ketertarikan atau sauqiyah. Jiwa tidak akan hancur dengan hancurnya badan. Dalam hal ini, Aristoteles dan para pengikutnya berpendapat bahwa jiwa adalah daya atau power yang terdapat pada setiap spesies termasuk spesies tumbuhan dan binatang. Sementara hubungan jiwa dan badan menurut mereka adalah hubungan antara pengatur dan yang diatur. Menurut Aristoteles, tiap-tiap spesies memiliki jiwanya masing-masing. Menurutnya, jiwa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, jiwa vegetatif, yaitu jiwa yang terdapat pada dunia tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk menjalankan proses asimilasi unsur-unsur material dari tanah untuk keperluan pertumbuhannya. Yang kedua, jiwa perasa, jiwa yang dimiliki oleh binatang fungsinya untuk lebih tinggi dari jiwa vegetatif. Yang ketiga, jiwa rasional, memiliki fungsi sebagai jiwa vegetatif dan sensitif. Ia memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengonsep sesuatu yang lebih abstrak. Jiwa secara garis besar dapat digolongkan ke dalam akal aktif dan akal potensial. Jiwa dulu atau badan dulu yang datang lebih awal? Atau keduanya muncul secara bersamaan? Nah, menurut Suhrawardi menyatakan bahwa jiwa manusia tidak mungkin ada sebelum badannya ada. Dalam hal ini, berbeda pendapat dengan Plato dan Neoplatisme yang berpendapat bahwa jiwa lebih dahulu daripada badan. Alasan yang diajarkan Suhrawardi diantaranya, sekiranya jiwa lebih dahulu ada daripada badan, lantas apa yang menjaga jiwa setelah ia tercerai dari asalnya? Kemudian bagaimana cara terserapnya jiwa atau terperangkapnya jiwa ke dalam badan? Apa mungkin jiwa bersifat dulu atau qadim? Apa terperangkap ke dalam sesuatu yang bersifat baru atau hadis? Suhrawardi menyimpulkan bahwa bersatunya jiwa-jiwa dengan berbagai badan berlangsung secara azali. Artinya, begini, jiwa tidak mungkin muncul mendahului badan, akan tetapi jiwa ini muncul karena adanya badan. Menurut Suhrawardi, setiap badan memiliki jiwa sendiri-sendiri dan jiwa hanya akan berpisah dari badan tersebut menjadi rusak atau mati. Dalam hal ini, Suhrawardi berpendirian bahwa jiwa selamanya hanya memiliki badannya sendiri.
Poin yang ketiga, akhir kehidupan manusia. Yang pertama, reinkarnasi atau tanasuh. Dalam kitab Hikmah Al-Isyraq, Surawardi membicarakan tentang doktrin tanasuh atau reinkarnasi. Fahri mengumpulkan bahwa para filsuf lain meyakini adanya gerak menuju jiwa. Setelah berpisah dari tubuhnya, jiwa manusia bisa mengalami gerak menurun atau reinkarnasi ke jasad-jasad makhluk-makhluk selain manusia, yakni makhluk-makhluk lebih rendah. Jadi, jiwa manusia bisa berpindah tempat dan fisik manusia ke fisik binatang. Inilah doktrin reinkarnasi Buddha, Plato, dan Fitagoras. Namun, Surawardi menolak doktrin reinkarnasi seperti ini. Dalam doktrin reinkarnasi Surawardi, jiwa manusia tidak akan pernah bisa mengalami gerak menurun seperti itu. Namun, jiwa manusia akan mengalami gerak menaik, yakni dari jiwa manusia menuju alam cahaya. Akibat hubungan jiwa dengan jasad, maka jiwa manusia merasa asing dengan alam fisik. Jiwa manusia ini berusaha melepaskan diri dari keterikatan jasad, sehingga ia akan melakukan perpindahan jiwa dari jiwa binatang rendah menuju jiwa binatang lebih tinggi, bahkan menuju alam cahaya. Inilah inti dari doktrin reinkarnasi Surawardi. Yang kedua, jiwa manusia pasca kematian. Menurut Surawardi, kondisi jiwa manusia pasca kematian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok jiwa menurut manusia-manusia suci seperti jiwa para nabi dan teosop. Mereka akan memasuki alam malakut atau alam malaikat. Mereka akan meraih kebahagiaan tertinggi, yakni dekat bersama ilahi, al-nur, al-anwar. Ini kondisi paling bahagia yang dirasakan oleh jiwa manusia. Yang kedua, kelompok jiwa manusia bahagia atau al-su'ada. Kelompok ini telah mencapai kemurnian kehidupan. Mereka berasal dari kalangan juhud. Setelah jiwa terpisah dari tubuh, maka jiwa-jiwa manusia bahagia ini akan segera menuju alam misal. Mereka akan menikmati segala kesenangan. Mereka akan memperoleh sinar putih cemerlang sehingga mereka tidak akan merasakan kegelapan alam misal. Mereka akan kekal berada di dalamnya. Yang ketiga, kelompok jiwa-jiwa manusia celaka atau ashab syaqawah. Kelompok jiwa manusia yang celaka ini akan mengalami siksaan berat pada hari kiamat. Mereka akan ditimpakan kegelapan. Jiwa-jiwa manusia celaka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa masih manusia ini berpisah dari tubuh, maka jiwa manusia akan dibangkitkan dalam bentuk tertentu, sesuai perilaku ketika masih hidup di dunia. Jiwa manusia yang celaka tidak akan mampu merasakan kenikmatan jiwa manusia bahagia dan kenikmatan dunia suci. Mereka tidak akan merasakan kenikmatan surgawi di alam misal seperti yang dirasakan oleh jiwa manusia bahagia, apalagi merasakan kenikmatan menuju alam cahaya dan berada dekat al-anwar, seperti dirasakan oleh jiwa manusia suci. Jadi, manusia yang celaka hanya akan merasakan kegelapan. Yang ketiga, ganjaran dan balasan. Surawardi mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran besar bagi manusia beriman, ganjaran di dunia maupun di akhirat. Ganjaran dunia bagi manusia yang beriman, yang pertama, segala jiwa akan tunduk kepada mereka. Yang kedua, mereka akan bisa mengetahui dan memasuki alam cahaya, dan para malaikat akan menyambut kedatangan mereka. Yang ketiga, mereka didoakan oleh para malaikat agar mereka diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengabulkan segala doa mereka. Yang keempat, segala materi semesta akan tunduk kepada mereka. Yang kelima, mereka akan ditolong oleh Allah dari berbagai kejahatan. Yang keenam, mereka akan dianugerahi sebuah makom, yakni makom kun, sebuah kemampuan mewujudkan ide-ide otonom. Yang terakhir, mereka akan memperoleh rahasia-rahasia alam gaib. Nah, selanjutnya, ganjaran ukhrawi bagi manusia yang beriman. Yang pertama, mereka akan dihindari dari kegelapan hari kiamat, bebas dari siksaan api neraka. Yang kedua, mereka akan segera memasuki alam misal setelah kematian menjemput mereka. Yang ketiga, mereka akan masuk ke dalam neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.